Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ya, salam jumpa kembali ya. Kita kembali melanjutkan perkuliahan kita secara online, secara daring, lewat Google Classroom, lewat video dan materi yang Abang akan sampaikan pada kalian hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan dapat kita laksanakan. Kita berdoa semoga pandemi ini, corona ini bisa berlalu, hilang, dan kita bisa kembali lakukan proses belajar mengajar, perkuliahan sebagaimana biasanya. Itu doa dan harapan kita. Ya. Nah, hari ini kita belajar Java 6 mengenai fungsi standar Java. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi standar Java? Fungsi standar ini merupakan fungsi yang terdapat atau tersimpan dalam program Java yang dapat digunakan langsung untuk operasi dalam pemrograman Java. Nah, fungsi standar yang akan kita pelajari pada topik ini antara lain ada fungsi string, fungsi matematika, fungsi tanggal, atau waktu. Apa tujuannya? Tujuannya pada topik ini adalah supaya kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan fungsi standar Java. Lalu bagaimana menerapkan penggunaan fungsi-fungsi standar tadi. Ya, itu tujuannya. Yang pertama kita masuk ke fungsi string. Kita akan pelajari fungsi string. Nah, lalu terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan string. String itu adalah kelas yang menangani deretan karakter. Jadi karakter dalam komputer itu ada di keyboard kalian, bisa kalian lihat karakter itu dari A yang non kapital, yang kapital itu karakter. Simbol-simbol ada tanda seru, ya, tanda pagar, tanda dolar, tanda dan itu juga termasuk karakter, ya. Lalu ada tanda tanya, slash, titik koma itu juga karakter. Nah, jadi string adalah kelas yang menangani deretan karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode. Ada metode atau fungsi yang bisa dikerjakannya atau dioperasikannya yang sangat berguna untuk memanipulasi string. Jadi fungsi string untuk memanipulasi data string. Ya, data string itu adalah data-data yang isinya karakter. Nah, misalnya untuk mengkonversi huruf kecil menjadi kapital atau sebaliknya, memperoleh jumlah karakter dan sebagainya. Lalu apa saja jenis-jenis fungsi string pada Java? Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama ada disebut dengan substring, ya, atau metode substring. Ingatlah perintah substring atau fungsi substring itu adalah fungsi menghasilkan objek string yang berisi substring dimulai dari posisi indeks awal hingga posisi indeks akhir dalam suatu teks atau string, ya. Jadi substring itu untuk mengambil objek string, ya, mengambil beberapa karakter dari suatu string. Lalu ada char add. Char add itu menghasilkan karakter yang terletak pada posisi indeks tertentu, ya. Misalnya karakter berapa pada posisi berapa, ya. Nah, itu dia. Karakter apa yang ada pada indeks tertentu dari suatu string. Lalu metode length ini menghasilkan jumlah karakter dari suatu teks, ya, menghitung jumlahnya. Kalau jumlah berarti berapa nanti angkanya atau jumlahnya, panjang dari karakter tersebut. Lalu ada concat, ini menghasilkan objek string yang merupakan gabungan dari string kata. Replace, ini menghasilkan objek string yang berisi string dengan semua karakter dengan huruf lama diganti dengan karakter huruf baru, ya. Lalu to lowercase itu ini menghasilkan objek string dengan seluruh huruf kecil, jadi mengubah menjadi huruf kecil. To uppercase ini mengubah seluruh karakter menjadi huruf kapital, ya, kapital huruf besar. Trim menghasilkan objek string yang menghilangkan spasi di awal dan di akhir, itu trim. Equals membandingkan suatu teks sesuai format. Nah, equals dia membandingkan benar atau salah lah berartinya. Ini membandingkan suatu variabel teks, ya, atau string, apakah dia sama atau tidak, tapi harus sesuai formatnya. Tapi kalau dia yang kedua, equal ignore case, ini membandingkan suatu teks dengan mengabaikan format, ya. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat contohnya. Oke, di sini sudah ada contoh-contohnya.
Ya, jadi tinggal di copy saja, buka aja nanti program Java kalian yang sudah lengkap dengan nih. Saya sudah buat Java 6 dengan project, paket dan kelas yang ada, tinggal kita masukkan program nanti di sini. Ya. Nah, oke. Misalnya ini kita copy saja langsung dari string ini. Ya, sampai ke mari. Oke, sampai kemari. Ctrl C. Kalau kita lihat hasilnya, ya, Ctrl V. Kita tunggu ya. Oke, ini dia sudah ada. Oke, ini oke ya. Nah, ini ada suatu variabel string. Nama variabelnya adalah teks. Isinya adalah Amik, Mediko, Medan, Sumatera Utara. Nah, lalu kita akan gunakan ini fungsi substring. Substring itu kan dia mengambil ya beberapa karakter pada posisi tertentu. Nah, jadi kalau substring yang pertama ini ya, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, substring 4, kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya ya. Ya, oke kan? Maka, nah ini dia. Substring 4 itu berarti dia akan amik. Nah, jadi dia hanya mengambil kata amik. Nah, dari awal dia kan. Substring 4. Nah, ini dia 0, 4. Oke. Kalau dia nggak pakai posisi, dia akan menghilangkannya saja. Substring 4. Hasilnya dia jadi, ini dia. Hilang amiknya, tinggal Mediko, Medan, Sumatera Utara. Kalau tidak pakai indeks posisi. Tapi kalau pakai indeks posisi 0, diambil karakter sebanyak 4, maka hanya karakter itu aja yang dipilih dari teks. Ya kan variabel teks dia ini, teksnya ini dia. Ya, nah itu maksudnya dia substring. Ya, substring. Lalu ada char add. Char add itu mengetahui karakter tertentu pada posisi tertentu. Jadi karakter add indeks yang ke-6 itu adalah karakter E. Dari mana kita tahu? Kita hitunglah 4 spasi 1 5 M. Ya, char add 6. Nah, setelah itu baru dia ada E. Char add 6. 1 2 3 4 5 6. Char add 20. Hitunglah ya, kalau 20 1, 2, 3, 4, 5, 6. Char add 6. Teks. Ya berarti dia berarti yang ini. Ya, bisa kalian hitung. Nah, ini hasilnya dari programnya. Selanjutnya, ini hasilnya udah ada. Yang kedua, contohnya ini adalah untuk yang namanya perintah yang ini di sini sama. Ini copy saja, isinya sama masih ya. String teksnya Amik, Mediko, Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Berarti ini yang kita ganti. Oke. Ctrl V. Ya, kita jalankan lagi. Kita okekan. Maka kita lihat variabel stringnya teks Amik, ini ada spasi ya, spasi Amik, Mediko, Medan, Sumatera Utara. Berapa panjangnya? Length, panjangnya adalah 33. Lalu kita gabung, concat, ini ada concat. Concat fungsinya kan tadi menggabung ya. Indonesia, ini ada Indonesia. Maka teks concat Indonesia, maka dia menjadi Amik, Mediko, Medan, Sumatera Utara. Di sebelahnya ditambahkan koma Indonesia karena di sini ada concat ya Indonesia. Digabungkan dengan concat Indonesia, hasilnya menjadi ini ya. Lalu ada replace A yang kapital yang lama menjadi A non kapital. Kita lihat ini semua kan huruf kapital. Nah, begitu kita masukkan fungsi replace,
maka semua menjadi huruf non kapital yang karakter A. Nah, itu dia. Ya. Nah, gampang. Pokoknya tinggal kalian ikuti saja apa masuk perintah tersebut, kita bisa terapkan. Oke. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga untuk fungsi yang lainnya itu adalah, nah ini masih sama. Ini kita copy saja sampai dia kemari ya. Nah, ini. Oke, kita lihat fungsi apa yang digunakan. Nih, copy saja. Oke, kita jalankan. Kita lihat fungsinya. Hasilnya. Nah, teksnya Amit Medikom Medan Sumatera Utara. Nah, jurusan ya kan. Nah, jurusan ini jurusannya ada 3 ya kan. Nah, lalu kita trim, masukkan perintah trim, teks trim. Nah, kita lihat untuk trim, maka ini menjadi Amit Medikom Sumatera Utara, nggak ada bedanya ya, tapi dia sudah menghapus yang namanya spasi ya. Trim itu menghapus spasi, nggak ada bedanya, tapi dia kan tetap tampil dia. Oke, kita buat aja dulu spasi, misalnya ini ada spasinya kanan kiri ya, kita lihat. Oke, kita jalankan lagi. Oke kan, oke, nah nggak ada beda. Nah, trim, karena spasi itu kan nggak nampak dia, dibuat pun spasi, dihilangkan, dia tetap ditampilkan isinya. Nah, ini dia. Oke ya, sebenarnya itu trim itu menghilangkan spasi. Nah, hasilnya sama seperti ini. Nah, lalu ada to lowercase. To lowercase itu fungsinya adalah untuk mengubah karakter menjadi huruf non kapital. Nah, teks kita kan ini huruf kapital semua. Nah, ketika kita buat ini dia to lowercase, begini cara penulisannya ya. Nah, to lowercase titik teks titik to lowercase, maka teks itu akan dirubah menjadi huruf non kapital. Nah, ini di hasilnya. Hasilnya untuk perintah to lowercase ini hasilnya jadi huruf kapital, huruf non kapital. To uppercase ini dia memang sudah huruf besar, jadi huruf besar semua. Nah, untuk jurusan to lowercase-nya ini jadi huruf kecil semua, to uppercase-nya dia jadi huruf besar. Ya. Oke, itu dia untuk perintah yang contoh program yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, nah, kita bisa lihat ini ada yang keempat, string, dia singkat saja dia ini. Bagaimana membedakan antara equal dan ignore equals. Oke, kita copy. Ini hapus saja ya. Oke, nah lihat ya, string text Medicom. Teksnya Medicom ditampilkan. Nah, kita bisa bandingkan dia. Kita lihat jawabannya true or false. Ya, kenapa true or false? Ya, kalau equals itu membandingkannya harus sama formatnya. Ya, dia membandingkan. Teks itu kan isinya Medicom, ini dia. Teks isinya Medicom. Ini Medicom. Lalu dibandingkan, equals itu sama dengan apakah Medicom yang di sini sama dengan Medicom yang di sini. Ya sama lah ya, karena dia sama formatnya, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Maka jawabannya adalah true. Nah, teksnya Medicom, equalsnya true. Nah, kalau yang kedua, dia beda, karena di sini hurufnya kapital semua dibandingkan. Medicom, tapi dengan menggunakan equals. Equals itu dia harus membandingkan, ya, membandingkan variabel string dengan format yang sama. Ya, jadi format sama, format hurufnya itu maksudnya besar kecilnya harus sama, maka dia jawabannya true. Nah, tapi kalau di sini kalau kita lihat dengan menggunakan equals juga, katanya Medicom juga, ya kan, tapi ini huruf kapital semua. Ketika dia akan dibandingkan, jawabannya false. Kenapa? Karena menggunakan perintah equals. Nah, kita gunakan perintah equals, ignore case. Nah, ini ignore case kan dia membandingkan dengan fungsi sama dengan tanpa memperhatikan atau tanpa menggunakan formatnya. Apa perbandingannya? Perbandingannya adalah susunan karakternya. Sama.
Medicom juga, ini Medicom juga, tapi ini huruf kapital. Ini ada huruf kapital, ada huruf non kapital, nggak masalah. Karena yang digunakan adalah equal is ignore case. Jadi mengabaikan formatnya. Maka jawabannya true, ya kan? Dan ini apakah Medicom ini sama dengan Medicom yang ini? Tanpa memperhatikan format, jawabannya true. Yang ini apakah Medicom yang di sini dengan yang di sini sama? Katanya tidak. Kenapa? Karena beda formatnya. Ini dia. Ya. Itu dia untuk penjelasan program penggunaan equals, ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Nah, langsung saja, karena kalau satu-satu nanti abang buat nggak cukup waktu kita, terlalu panjang. Karena sudah adanya contoh programnya sudah abang buat dan sudah dibuktikan. Tinggal kalian harus memahami bagaimana cara menjalankannya. Ini cara menjalankannya supaya lebih jelas dibuat, dia ada printout seperti ini. Oke, itu dia untuk fungsi yang namanya fungsi string. Ya, sekarang kita masuk ke fungsi matematika. Fungsi matematika atau classmate itu menyediakan konstanta, ada konstanta E. E ini menyatakan nilai logaritma. Jadi nilai logaritma itu sebagai konstanta dikenal nilainya adalah 2,7183. Kalau ketetapan pi, ya itu nilainya 3,1415. Ya. Lalu cosinus nilainya harus variabel double, lalu apa variabelnya? Cos itu menghasilkan nilai kosin, ya kosinus. Lalu sin nilai kosinus, nilai sinus. Lalu tan itu fungsi untuk menghasilkan nilai tangen. Metode log ini untuk menghasilkan nilai logaritma. Lalu ada cell ini untuk membulatkan, menghasilkan nilai bertipe double yang merupakan nilai terbesar. Jadi selnya ini membulatkan ke atas, ingat aja, cell. Ya, cell membulatkan nilai ke atas, floor ini membulatkan nilainya itu ke bawah. Nanti kita lihat membulatkan nilai ke bawah. Lalu ada max itu membandingkan nilai. Kalau ada dua buah nilai, bisa diketahui yang mana nilai terbesar dari bilangan A dan B. Min menghasilkan nilai terkecil, mengetahui nilai terkecil dari bilangan A atau B. Random menghasilkan nilai acak, ya, nilai acak. Lalu pow ini menghasilkan nilai bertipe double, hasil perpangkatan. Jadi ada mau kita mencari nilai pangkat, misalnya A-nya 2, B-nya 4, berarti kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya kan? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 4, 16. Itu dia pow pangkat, cara penulisannya seperti ini. Lalu ada metode SQRT. SQRT itu adalah untuk menghasilkan akar kuadrat. Ya, jadi akar dari berapa? Ini cara menyelesaikannya. Oke, sudah ada contoh programnya. Biar kita langsung ke contohnya saja ya. Ini dia, langsung kita copy saja untuk contoh program yang pertama. Oke, misalnya sampai di sini. Oke, Ctrl C, jalankan saja. Ctrl V. Ini sudah ada. Kita mau menggunakan fungsi ini, ada log. Ya, log. Ini ya, belum ya. Fungsi matematika. Oke, ya, yang ini ya. Oke, kita lihat. Ini ada nilai log. Nilai log 100 sudah dibuat di sini. Maka kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, 4,6. Ini nilai log dari 100. 100-nya sudah diketahui. Nilai logaritma 100 itu adalah 4,60. Lalu ada pembulatan nilai. Nah, kita lihat ini. Cell itu, ya, cell pembulatan ke atas, floor pembulatan ke bawah tadi abang bilang. Kita lihat. Ada suatu nilai. Tadi nilai lognya itu 4,6051. Nah, kalau dibulatkan dengan perintah cell, dia menjadi 5,0. Kan ke atas dia nih, cell 4,6 jadi 5,0, tapi kalau dibulatkan dengan perintah floor, dia menjadi 4,0. Bulatkan ke bawah. Cara menggunakannya seperti ini. Ada nilai, ya, nilainya math. Ini variabelnya A, nilainya A, lalu tinggal dimasukkan saja perintah tambah math titik floor, lalu apa nama
nilainya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa ya, tetap ya kalian memahaminya dengan cara seperti ini. Ini untuk pembulatan. Lalu kita masuk ke yang berikutnya ini untuk max dan min ya. Bagaimana untuk mencari nilai max dan min dari nilai yang sudah diketahui. Tentu nilai itu harus sudah diketahui lah. Yang mana maksimumnya, yang mana yang paling kecilnya, yang mana yang paling besarnya bisa kita ketahui. Misalnya ada suatu nilai 8 dan 57. Manakah yang terbesar? Maka cara penulisannya tambah mat titik max. Nah, maka kalau kita jalankan, yang pertama jawabannya 57, yang kedua adalah 6. Nilai terbesar 57, nilai terkecil dari 6. Jadi dia sudah ada nilainya untuk dibandingkan. Cara penulisan programnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini untuk menampilkan nilai acak. Nah, nilai acak tentu berbeda dari bahan lah ya, karena nilai acak itu kan berubah-ubah dia. Berubah-ubah nilainya ketika dia dijalankan. Kalau kita jalankan, kita lihat nilai acak yang muncul adalah oke. Nah, nilai acaknya 0,3913. Nah, kalau di bahan apa yang muncul? 0,6 ya kan? Berbeda. Jadi setiap dijalankan berbeda nilai acaknya. Nah, ini nilai acaknya 0,39. Berarti nilai 25 pangkat 0,5, 5,0. Ini untuk pangkat. Nah, begini cara menuliskan pangkat ya kan? Ada nilai 25 pangkat 0,5, hasilnya 5,0. Ya. Kalau mau diganti, ya diganti aja dari sini. Misalnya tadi kita buat tadi kan contoh 2 pangkat 4. Ganti aja di sini. 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita jalankan hasilnya adalah menjadi 16, ya kan? Nah, jangan lihat ininya ya. Tapi yang ini tadi sudah kita rubah. Nah, 2 pangkat 4. 16. Oke. Nah, kalau mau diganti yang inilah 2. Nilai 2 pangkat 4 biar dia muncul banyak. Itu hanya keterangannya saja. Nilai 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tapi fungsinya itu kan sebenarnya di sini dia. Mat titik pau nilai 2 pangkat 4 ya. 8 pangkat 2 64. SQRT akar dari 25, akar 225 ya ganti aja dari sini. Akar 25 5 ya kan, akar 30 5,4, akar dari 100 ganti saja nilainya ini. Ya, akar dari 100 10 kan gitu. Oke, ini jawabannya ya. Nah, itu fungsi untuk yang lainnya. Nah, untuk fungsi matematika sudah dapat akar, nilai pangkat ya, nilai acak, nilai akar juga sudah. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah fungsi tanggal atau waktu. Jadi kelas date adalah kelas yang berhubungan dengan penanganan informasi tanggal dan waktu. Jadi kelas ini dia hanya untuk penanganan tanggal dan waktu saja. Bagaimana formatnya? Ini copy saja kita buat, tapi jangan lupa ini kita masukkan dulu di awal karena kita menggunakan format tanggal. Ya, jadi ini pindahkan dulu dia ke bagian bawah package. Oke. Baru kita bisa masukkan programnya dari mulai date. Iya, ini kita copy saja sampai kemari. Nah, jadi dia nanti ini hanya untuk menampilkan format-format tanggal ya, supaya lebih jelas informasinya. Ini dia. Nah, ini semua perintah-perintah ini format tanggal ini, simple date format ini dari sini. Kalau nggak kita aktifkan perintah import ini nggak bisa digunakan ya. Ini untuk fungsi tanggal ya, tinggal digunakan saja, sudah ada formatnya seperti ini. Kita jalankan, kita lihat lalu kita oke-kan, lihat ya. Maka dengan format seperti itu yang kita gunakan, kita bisa tampilkan tanggal waktu sistem komputer lengkap dia. Ya, 1 April sekarang. 8/11 tanggal sistem komputer. Ini dia yang lengkap, yang kedua berarti dia lebih pendek dia. Nah, tanggal sistem komputer, tanggalnya dibuat 2 digit, bulannya angka 2 digit, lalu tahunnya 2 digit. Nah, itu dia kalau untuk yang, nah ini dia 2 digit kan, DD, MM, YY, ya kan. Lalu kalau dia tanggal yang ketiga ini dia tanggalnya dalam bentuk angka, bulannya dalam bentuk
bukan angka, tapi langsung nama bulan, April. Ya, itu bagaimana caranya? Itu kita buat 3 dia. DD, MMMM, lalu YYYY-nya 4 digit ditampilkan. Lalu ini ada DD, MM-nya 4. Kalau di 4 langsung lengkap, April. Ya, lalu ini untuk waktu hours, minute, second. Ya, berarti langsung dia jam, menit, detik. Lalu ini yang lebih lengkap semua. Ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, ada jamnya, ada menitnya, ada secondnya. Maka muncullah di sini. Ya, tentu ini sudah berubah. Kalau kita jalankan lagi, sudah berubah dia menit dan detiknya. Ya, jadi ini untuk format tanggal saja. Ketika kita mau menampilkan tanggal dengan format yang mau kita inginkan seperti apa? Apakah hanya seperti ini, ya, singkat-singkat, atau lengkap dia langsung bulannya, namanya, ya. Nah, itulah fungsi-fungsi yang sudah terdapat di dalam Java, yang termasuklah ini fungsi tanggal, ya, atau waktu di dalam program kita, ya. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya tadi berbeda, ya. Ini hasil yang lama ini ketika dijalankan. Hasil yang baru dia ini ketika dijalankan. Oke, jadi itu saja untuk topik kita. Penggunaan fungsi standar ini kita hanya tinggal menggunakannya saja. Hanya kita harus tahu bagaimana cara membuatnya dalam program. Ya, menggunakannya dalam program. Abang rasa itu saja pertemuan kita. Hanya fungsi standar itu kita tahu apa jenis fungsinya, ada 3. Lalu apa saja jenis-jenisnya dan bagaimana penggunaannya dalam pemrograman Java. Ya, itu dulu pertemuan kita hari ini. Topik Java yang ke-6, fungsi standar Java. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan memahaminya. Dan selamat pagi semuanya.